Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, pada kesempatan kali ini channel Guru BK Konselor akan bersama-sama ya mengajak teman-teman untuk membuat program tahunan bimbingan konseling berdasarkan POP BK. Nah, kali ini untuk jenjang SMP atau MTS sederajat. Namun sebelum itu, mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel pendidikan ini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ya, di sini saya minta kepada teman-teman pastikan teman-teman sudah memiliki POP BK yang berbentuk Word ya. Di video saya sebelumnya ya sudah saya simpan di deskripsinya, jadi teman-teman bisa mendownload di video saya tentang panduan operasional penyelenggaraan BK untuk SMP sederajat. Jadi silakan teman-teman download ya. Oke, kita lihat di POP BK ini penyusunan program tahunan itu terdiri dari 12 itu ya, 12 item mulai dari rasional sampai dengan anggaran biaya. Dan kemudian tahap perencanaan atau persiapan itu dimulai dari asesmen sampai dengan penetapan dasar perencanaan. Nah, untuk asesmen ini di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat tutorialnya sehingga teman-teman bisa membuat program tahunan sesuai dengan POP BK ini. Ini sudah saya copy ya dari POP BK ke tempat yang ingin kita buat program tahunan BK ya. Nah, jadi kita mulai dari rasional dulu. Oke, ini saya edit dulu teman-teman ya. Oke, ini sudah kita isi rasional. Kita lihat di POP BK. Rasional itu isinya apa saja? Kita cari rasional itu di sini ada di halaman 25. Nah, ini alternatif contoh isi dari rasional. Kalau kita baca di POP BK ini, rasional ini lebih kepada seperti latar belakang ya, ataupun keadaan yang terjadi di lapangan. Nah, seperti kita membuat latar belakang di sebuah makalah ataupun skripsi, tesis, seperti itu ya. Jadi isinya itu lebih kepada keadaan di lapangan. Sekarang kita coba pakai yang ini saja teman-teman. Kita copy, kemudian kita letakkan di dokumen yang akan kita jadikan contoh program BK ini. Ini ya, saya contohkan. Saya paste di sini ya teman-teman ya. Ini kita hapus saja. Coba kita edit. Nanti hasilnya teman-teman ini akan semuanya akan terisi dari 1 sampai dengan 12. Oke, ini 1,5. Coba kita pakai Arial saja. Ini ukurannya 12. Oke, untuk rasional ini sudah terisi teman-teman. Nah, ini sudah terisi ya rasionalnya. Jadi teman-teman tidak usah bingung apa sih isi dari rasional. Sebenarnya di POP BK kita sudah disediakan alternatif contoh ya. Ini misalnya SMP mana? SMP 1 Magelang misalnya ya. Oke, kemudian ini kita samakan dulu jenis font dan ukuran fontnya. Kemudian dasar hukum kita lihat di POP BK. Oke, kita cari di POP BK dasar hukum itu isinya apa. Kalau kita lihat di sini, dasar hukum yang ditentukan menjadi landasan kebijakan guru BK atau konselor. Nah, lebih kepada payung hukum dalam melaksanakan bimbingan konseling ini. Di sini saya sudah menyiapkan juga program BK yang pernah saya buat teman-teman. Isinya dasar hukum BK. Di sini ada 8 ya. Ada 8. Untuk contoh ini kita ambil 1 sampai 3 saja. Oke, saya copy, kemudian saya letakkan di sini, saya paste. Oke, dasar hukum kita sudah terisi ini.
Oke. Selanjutnya visi dan misi. Nah, kita lihat di POP-BK, visi dan misi itu isinya apa saja ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat, pertama-tama kita menyampaikan dulu visi dan misi dari sekolah kita. Nah, kemudian baru kita rumuskan ke visi misi program layanan BK. Nah, misalnya ya, saya sudah membuat ya. Ini contoh yang pernah saya buat teman-teman, visi dan misi di sekolah tadi. Misalnya MTS 1 Magelang tadi yang kita buat ya. Nah, ini visi misi sekolah kita misalnya. Kita copy, kemudian kita letakkan di dokumen 1 ini ya. Ini sudah saya paste. Oke, ini visi misi sekolah ya, visi misi sekolah. Nah, kemudian di poin selanjutnya kita membuat visi misi layanan BK. Ya, kita sesuaikan teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan visi misi dari sekolah tadi. Nah, ini visi misi sekolah tadi misalnya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke. Nah, artinya bimbingan konseling mengikuti visi misi dari sekolah, namun di dalam uraiannya lebih kepada pelayanan yang akan dilakukan. Artinya layanan BK ini mensupport kegiatan yang visi misi yang sudah dibuat oleh sekolah. Coba kita lihat misinya 1, 2, 3. Dan di sini saya buat juga misinya 1, 2, 3 teman-teman ya. Jadi beriring ya, antara visi misi sekolah dengan visi misi layanan BK itu seiring ya. Nah, kemudian deskripsi kebutuhan. Kita lihat ke POP-BK, deskripsi kebutuhan itu isinya tentang apa? Kalau kita lihat di sini, rumusan deskripsi kebutuhan diidentifikasikan berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik. Nah, di sini ada alternatif contoh yang sudah dibuat oleh tim penyusun POP-BK ini. Coba kita pakai yang ini saja, teman-teman. Ya, kita pakai deskripsi ini dari POP-BK. Oke, ini saya contohkan deskripsi yang sudah saya buat ya. Deskripsi yang sudah saya buat lebih kepada menyampaikan angket apa yang bisa digunakan. Ini macam-macam ya. Nah, coba kita copy kemudian kita paste di deskripsi kebutuhan. Oke, ini didapat ya. Ini didapat dari AKPD teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan lihat video saya sebelumnya yang membahas tentang cara mengisi AKPD. Nah, jadi teman-teman nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, untuk mengisi dokumen 1 yang kita buat, kita copy saja yang contoh dari POP-BK ya. Di sini kita paste. Oke, ini sudah jadi. Ini kita ubah dulu fontnya Arial. Ukurannya 11 saja ya. Ini hanya untuk contoh teman-teman. Oke, kita sudah terisi sampai 4, kemudian nomor 5 ya, tujuan. Nah, kita lihat di POP-BK, tujuan ini isinya mengenai apa. Di sini merumuskan tujuan itu dibuat berdasarkan deskripsi kebutuhan yang di atas. Artinya ini menjawab dari apa yang kita sampaikan di deskripsi tadi. Coba kita pakai yang disediakan POP-BK karena tadi isi dari deskripsi kita sama dengan POP-BK ya. Oke, kita paste saja di sini. Ini kita turuni saja teman-teman ya. Kita kontrol enter. Oke. Ini Arial. Ini ukurannya 11 saja. Ini edit sedikit. Oke, selanjutnya komponen program. Kita lihat komponen program ini isinya apa saja yang sudah disediakan di POP-BK.
Biasanya komponen program ini seperti kumpulan layanan yang disediakan, seperti layanan dasar, peminatan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, uraian ini kita copy saja teman-teman, ya. Redaksinya kurang lebih sama, ya. Nah, kemudian kita copy batas ini ya, batas presentasi waktu. Kita copy semuanya, kita masukkan ke dokumen kita, dokumen program kita. Oke, ini sudah selesai teman-teman, ya. Belum setengah jam program kita sudah hampir jadi teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan itu, membuat program BK itu tidak sulit ya, tergantung niat kita, apakah ingin membuat dengan sendiri atau tidak, seperti itu. Karena contohnya juga sudah disediakan teman-teman, jadi menurut saya tidak terlalu sulit lah dalam membuat program BK. Mengapa? Karena dalam membuat program BK ini yang paling dibutuhkan itu hanyalah kesesuaian, sesuai antara hasil asesmen dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan di dalam program kita ini. Nah, jadi kalau kita mengambil contoh program orang lain, ya belum tentu program mereka itu sama dengan program kita. Kemudian kebutuhan siswanya itu belum tentu sama, karena kan dari daerah satu ke daerah yang lain itu kan berbeda-beda. Apalagi kita di Indonesia ini memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak ya. Jadi ya kita tidak bisa menyatukan program ya, menyatukan program. Yang ada hanyalah formatnya. Formatnya kurang lebih seperti ini sesuai POP BK. Ada dari rasional sampai dengan ke bawah ya, sampai dengan anggaran biaya. Oke, ini saya edit dulu teman-teman ya, biar rapi. Ini kita naikkan, ini layanan responsif. Kita naikkan lagi dukungan sistem di sini ya. Kita naikkan. Oke, ini kita naikkan juga. Oke, ini alokasi waktu. Kita edit sedikit ya, biar terlihat rapi teman-teman. Nah, ini alokasi waktu BK. Selanjutnya kita ke bidang layanan. Kita lihat di POP BK, bidang layanan itu mencakup apa saja. Yang pasti dalam bidang layanan BK itu ada 4 ya. Bidang belajar, pribadi, sosial, dan karir ya. Nah, ini kita copy saja teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Ini sudah 7 5 6 7. Oke, ini 7-nya di samping tabel. Oke, kita edit dulu teman-teman ya. Inilah kalau mengcopy itu ya bentuknya jadi seperti ini, tidak rapi. Tapi tidak apa-apa, daripada kita tidak membawa program, dan ini pun sudah sesuai berdasarkan POP BK. Oke, ini bidang pribadi ya, kita sesuaikan saja hurufnya. Kita blok, kita jadikan Arial ya. Arial ukurannya 12 size-nya. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman ya, untuk mendapatkan POP BK ini di video saya sebelumnya yang judulnya Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Konseling untuk tingkat SMP sederajat. Di situ teman-teman bisa download, ada berbentuk PDF dan ada juga berbentuk Word ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya dan bisa digunakan. Oke, kemudian kita ke action plan. Action plan kita lihat di POP BK itu ya. Kita lihat di POP BK isinya apa saja. Oke, di sini membahas tentang
eh, strategi layanan ya, strategi layanan yang akan kita berikan kepada siswa kita. Rencana kegiatan kita uraikan di sini dalam bentuknya ya tahunan, kemudian ada semesteran. Kita copy saja teman-teman, sama seperti tadi ya, kita edit. Ini kita ganti fontnya ya. Ini spasinya kita ganti di sini ya. Ini kita nolkan saja. Oke, fontnya kita ganti nanti. Oke, kita lihat pop BK isinya apa saja. Ada tabel ya, ada tabel tentang strategi layanan yang akan kita laksanakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya contohkan saja untuk bidang pribadi saja ya. Nanti kalau teman-teman memang benar-benar ingin membuatnya, silakan di copy semuanya ya, dan sesuaikan dengan kesesuaian yang ada di sekolahnya ya. Oke, ini ukurannya kecil saja, kita besar-besarkan. Nah, nanti teman-teman bisalah mengeditnya ya. Selanjutnya pengembangan tema. Kita lihat di pop BK ya, pengembangan tema itu apa saja. Oke, yang jelas kalau pengembangan tema itu berdasarkan analisis ya yang sudah kita buat berdasarkan angket. Kalau saya menggunakan AKPD, jadi kita mengembangkan tema berdasarkan permasalahan-permasalahan siswa. Oke, saya lihat dulu di sini. Oke, ini ada pengembangan tema yang sudah saya buat. Pribadi, sosial, belajar karir. Saya pakai yang pribadi dulu. Oke, kita pastekan di sini. Oke, ini kan ada teman-teman topik tema ya di sebelah sininya. Oke, itu pengembangan temanya. Di AKPD ada ya. Kemudian rencana evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Oke, kita lihat di pop BK isinya apa saja. Kalau kita lihat rencana hasil evaluasi ini rencana untuk melihat sejauh mana seefektif mana program yang sudah kita buat ya teman-teman. Ini uraian penyampaian kita ketika dalam membuat program. Nah, dalam hal ini kita contohkan saja, kita pakai yang ada di pop BK ini, kita letakkan di sini ya. Nanti untuk pengembangan redaksinya itu saya silakan kepada teman-teman ya. Boleh misalnya sekitar berapa paragraf atau berapa baris seperti itu ya. Yang pasti uraiannya itu lebih kepada evaluasi ya, evaluasi dari program yang sudah kita buat. Selanjutnya sarana dan prasarana. Nah, di sini lebih kepada seperti kita menyampaikan kebutuhan ya. Dalam membuat program ini kita menyampaikan kebutuhan kita dan nanti kita laporkan kepada sekolah ya, untuk agar sekolah tahu apa yang dibutuhkan bimbingan konseling. Tidak dapat dipungkiri teman-teman bahwa program bimbingan konseling itu harus didukung oleh sistem. Salah satu bentuk dukungan sistem itu adalah sarana dan prasarana, mulai dari ruangan, kemudian lemari penyimpanan berkas siswa dan lain sebagainya. Oke, di sini saya buat printer ya, karena guru BK pasti ya membutuhkan printer. Terlebih lagi membuat surat menyurat, kemudian membuat laporan-laporan dan lain sebagainya. Ini saya contohkan di pop BK ya, saya copy saja. Selanjutnya anggaran biaya. Anggaran biaya kita lihat di pop BK. Ini kita copy saja tabelnya ya, kita copy saja tabelnya. Uraiannya boleh kalau seandainya mau teman-teman pakai ya, tidak apa-apa. Kalau saya langsung saja pakai tabelnya. Oke, kita paste.
Oke, kita hapus di sini teman-teman ya. Ini kita hapus saja tabel garis ini. Oke, anggaran ini sama ya, bentuk tabelnya sama seperti yang di atas, namun lebih kepada kebutuhan yang harus segera harus segera terrealisasi ya, seperti itu. Misalnya ruangan, perbaikan ruangan ataupun renovasi ruangan ya. Oke teman-teman, ini kita sudah hampir selesai teman-teman ya, membuat program BK. Ini sudah ada 15 halaman. Oke, kita scroll ke atas. Ini program tahunan BK sudah selesai teman-teman. Nanti saya tampilkan di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa mendownloadnya. Baiklah teman-teman, ini sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.